kita akan melanjutkan materi selanjutnya dari video sebelumnya. Nah, kemarin terakhir kita sudah membahas tentang navigation pad. Nah, sebenarnya ini videonya kemarin udah saya buat, tapi soundnya itu nggak muncul. Ada problem di OBS-nya, jadi soundnya itu nggak masuk. Jadi nanti di kode programnya sudah ada. Di sini nanti lebih ke saya akan membahas lebih cepat lagi. Baik. Oh, sebenarnya ada gangguan koneksi. Oh, enggak. Oke, nah kita akan masuk ke materi tentang start activity, external activity. Jadi di sini ini akan membahas tentang bagaimana kita itu mempassing data, membundle sebuah argumen, mengirimkan dari satu fragmen ke fragmen yang lain. Nah, nanti kita akan menggunakan SafeArts Gradle plugin untuk tipe data yang lebih safe gitu. Jadi tidak ada error data. Kemudian nanti kita akan menambahkan bagaimana menambahkan share menu item, sama bagaimana kita itu membuat implicit intent dan bagaimana kita membuatnya. Nah, yang kita lakukan nanti kita akan memodifikasi aplikasi Android Trivia yang kemarin sudah dilakukan dengan menambahkan SafeArts plugin yang akan mengenerate nav direction class. Kemudian kita akan menggunakan nav direction itu untuk mempassing data dari satu buah fragmen ke fragmen yang lain, di mana nanti di tutorial yang kali ini kita akan mempassing dari game fragment ke game bound fragment ataupun game over fragment. Kemudian nanti kita akan menambahkan share menu item di aplikasi sama membuat implicit intent. Nah, untuk aplikasi overview-nya nanti tampilannya seperti ini, ada tampilan share-nya kayak gitu untuk implicit intent-nya. Nah, untuk nge-setup-nya itu yang pertama, nanti kita akan menambahkan SafeArts plugin, ya kan? Dan nanti dia itu akan mengenerate kelas nav direction yang bisa untuk mempassing data dari sebuah fragmen ke fragmen lain. Nah, bagaimana kita membutuhkan itu nanti kita akan menggunakan bundle, ya kan? Bundle class. Di mana di bundle itu terdiri dari key sama value. Key itu kuncinya apa, value-nya itu adalah nilainya apa gitu. Nah, kalau yang biasa-biasa, kalau kita tidak menggunakan SafeArts plugin, itu nanti bisa terjadi mismatch error. Contohnya, pada saat kita mengirimkan data dari fragmen A ke fragmen B, yang dikirimkan itu adalah tipenya string. Kemudian di fragmen B itu nangkepnya adalah integer. Nah, di situ nanti ada mismatch error, artinya ada tipe data yang error. Kemudian misalkan juga ada missing key error, artinya ada key yang tidak ada, yang masih kosong kayak gitu. Terus bagaimana kita membuatnya? Pertama kita membuka dulu untuk aplikasi Android Trivia-nya di sini. Di sini sudah sudah ada ya, sudah dibuka karena sebenarnya tadi sudah saya jelaskan di awal, videonya itu sudah dibuat. Jadi kodenya itu udah saya masukkan, tetapi soundnya itu nggak masuk. Jadi nanti di sini lebih ke penjelasannya saja. Nah, untuk menambahkan Gradle-nya itu pertama itu adalah kita akan menambahkan SafeArts plugin di bagian with Gradle di project level, ya kan? Ini dia, tinggal di copy aja bagian class path-nya untuk SafeArts Gradle plugin-nya itu dimasukkan ke Gradle yang project level. Berarti yang ini yang project, ini kan modul level, kalau yang ini project level. Nah, nambahkannya seperti ini sudah ditambahkan. Nah, apapun seperti biasa ketika kita menambahkan Gradle, menambahkan dependensi atau class path, nanti dia butuh disinkronize. Makanya di sini nanti disinkronize dulu ya, biasanya muncul synchronize. Nah, setelah ditambahkan dependensinya itu, kemudian tambahkan apply plugin di with Gradle yang modul app levelnya ya. Di app level kita tambahkan apply plugin. Apply plugin di bagian modul yang ini, di atas ini kita tambahkan ini. Sama, nanti ketika teman-teman itu memasukkan plugin ini nanti butuh disinkronize ya. Jadi disinkronize dulu untuk mendownload pluginnya. Sama mengenerate kelas nav direction-nya. Kemudian di bagian game fragment, kalau kemarin kan kita menggunakan nav controller navigate, kemudian menggunakan ID dari navigation-nya kan, r.id.action game fragment to game one fragment, misal seperti itu. ID-nya tergantung di navigasinya kita namain apa. Nah, itu kita ganti menjadi seperti ini. Menjadi game fragment direction. Nah, kelas ini itu otomatis di-generate. Kalau kelas yang kita gunakan adalah game fragment, maka nanti nama kelas yang di-generate itu pasti game fragment directions.
Kalau misalkan ini nama kelasnya adalah sepatu, itu berarti nanti yang dibuat, yang di-generate adalah sepatu direction. Kemudian tinggal action game fragment to game one fragment. Nah, ini otomatis metodenya juga dibuat dari ID perpindahan navigation-nya. Ya. Jadi dari ID perpindahan navigation-nya itu akan dibuatkan metodenya. Jadi kita tinggal panggil aja, sehingga tinggal di bagian game fragment. Kemudian di bagian ini, yang game one ini, kita ganti. Yang kemarin ini adalah r.id. Kemarin kan kalau nggak salah kayak gini, r.id.action game fragment to game one fragment, kan kayak gini yang kemarin awalnya. Kemudian kita ganti menjadi game fragment, karena kelasnya game fragment, berarti nanti directionnya dibuatnya adalah game fragment direction. Kemudian yang tadi ID perpindahan fragmentnya tadi itu akan berubah jadi metode seperti ini. Oke, nah seperti ini. Nah, seperti ini dulu, ini error nggak apa-apa, nanti saya lanjutkan ke depan ya. Kemudian begitu juga yang untuk yang ke game over fragment, seperti itu, diikuti yang ininya. Nah, kalau sudah, kita akan ngepassing, jadi akan membuat argumen tipenya adalah integer. Jadi di bagian navigation itu kita akan membuat dua buah argumen, yaitu argumen num question sama num correct gitu. Tipenya dua-duanya adalah integer. Bagaimana cara menambahkannya? Itu ada di sini. Ada di navigation. Nah, di bagian navigation. Kemudian kita klik dulu untuk fragmen perpindahannya, kan di sini. Nah, awalnya ini nggak ada. Kan ini awalnya nggak ada. Coba saya delete dulu aja. Nah, kita tambahkan num questions, kemudian tipenya adalah integer, kemudian kita tambahkan sama satu lagi yaitu num correct, tipenya juga integer. Nah, ini adalah cara menambahkan argumennya. Artinya nanti kita memungkinkan perpindahan dari game fragment ini ke game one fragment itu dengan membawa dua buah argumen. Argumen itu data yang dibawa dari sini ke sini. Ingat, data dari sini ke sini itu berbeda, ini udah beda rumah. Artinya kita harus mengirimkan kalau mau mengirimkan datanya ke sana. Nah, kalau sudah ditambahkan, maka nanti jadinya seperti ini. Kemudian kita tambahkan dua parameter tadi di bagian yang game one-nya. Kita tambahkan dua parameter di bagian game one-nya, yaitu adalah num question. Kemudian parameter kedua adalah question index yang kita akan kirimkan ke sana. Nah, di sini sudah ada penjelasan. 6 question itu adalah jumlah pertanyaannya itu berapa dari berapa. Kita benar yang benar itu berapa. Kemudian question index itu adalah jumlah pertanyaannya itu berapa. Berarti kita menjawab benar berapa pertanyaan dari berapa pertanyaan yang diberikan gitu. Kemudian berikutnya di game one fragment kita akan menangkap. Nah, cara menangkapnya itu adalah kita membuat variabel args dulu itu untuk mengambil argumen yang dikirimkan dari game fragmentnya. Ya kan? Jadi caranya adalah game one fragment args, karena ini kita ada ini udah otomatis ya digeneratkan from bundle required argument. Ini parameter konteksnya aja. Kemudian di sini menggunakan toast untuk nge-pop up. Ya, jadi ke kode program ini kita masukkan ke game one fragment di bagian on grid views. Nah, ini dia. Seperti ini. Ini kita ambil, jadi data yang dikirim dari game fragment tadi kita ambil, kemudian di sini sementara sih kita pop up kan dulu aja, jadi ditampilkan doang gitu. Kemudian berikutnya kita akan mereplace semua kelas yang ada nav direction-nya. Jadi contohnya di title fragment itu kan ada di title fragment. Nah, ini dia. Ini kita ganti menjadi title fragment direction. Kalau kemarin masih menggunakan ID. Kemudian hal yang sama juga dilakukan di game over fragment. Ini juga diganti pakai direction, sama game over fragment juga diganti menggunakan game fragment direction-nya aja. Oke, seperti itu. Kemudian nanti dijalankan aplikasinya. Kita sudah passing data. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, ini udah jalan. Nah, sekarang ini kita coba play, kita coba bercari which class do you create vector drawable. Kemudian kalau yang Android navigation component nav controller.
kemudian layoutnya data binding layout. Oke, nah ini dia 6 correct 3, 6 question 3. Nah ini tadi data yang dikirimkan dari game fragment ke game one fragment, kemudian ditampilkan pakai toast tadi seperti itu hasilnya. Nah setelah itu kita akan sharing game result. Artinya kadang-kadang teman-teman kalau misalkan memainkan aplikasi atau apa ini bisa nge-share kan ke aplikasi lain gitu kan ya. Nah di Android itu ada yang namanya implicit intent kan? Nah sampai sekarang kita itu kan hanya menggunakan navigasi komponen untuk menavigasikan atau berpindah dari fragment di dalam sebuah activity aja, dari title fragment ke game fragment, dari game fragment ke game one fragment. Jadi perpindahan navigasinya itu hanya dalam satu buah activity. Sebenarnya Android itu juga memungkinkan kita menggunakan intent untuk menavigasikan activity kita itu ke provide yang lain, aplikasi yang lain ya. Jadi misalkan contohnya Android Trivia, fungsinya itu kita mau nge-share hasil dari gamenya ke teman-teman kita gitu, misal via WA atau via message atau apapun atau via email dan sebagainya. Artinya kita pergi dari aplikasi itu, dari activity itu gitu. Nah intent itu adalah simple message object. Jadi sebuah simple message object yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antar Android komponen. Jadi ada dua tipe intent, ada explicit sama implicit. Kalau kita sudah tahu spesifik targetnya, misalkan kita dari activity ini mau ke activity A, itu namanya explicit intent. Ya, jadi udah tahu targetnya itu di mana. Tapi kalau implicit intent itu kita berinisiasi untuk nge-share tapi kita tidak tahu mau di-share itu pakai apa. Tidak ada yang jelas tidak spesifik betul itu mau dikirim kemana. Contohnya itu adalah pada saat kita itu mau ngambil foto. Jadi kita nggak peduli aktivitinya itu mau seperti apa, mau buka kamera dari bawaan, mau buka kamera dari aplikasi yang lain-lain, atau beauty kamera, atau kamera 365 dan lain sebagainya. Jadi itu memungkinkan Android itu bisa menghandle multiple implicit intent, dan biasanya Android itu nanti kalau misalkan ada beberapa itu dia akan menampilkan chooser atau pilihan kayak gitu. Nah, setiap implicit intent itu harus punya action yang mendeskripsikan tipe apa sih yang akan dilaksanakan untuk perpindahan navigasinya itu. Yang paling sering digunakan adalah action view. Itu biasanya kalau untuk mau melihat, misalkan ada gambar mau dilihat pakai aplikasi yang apa. Misalkan ada URL mau dibuka pakai aplikasi yang apa, edit mau diedit pakai apa, dial itu mau telepon pakai apa, dan sebagainya. Nah, sekarang pertama itu adalah kita akan menambahkan option menu di game one-nya dulu. Jadi pertama di game one fragment kita tambahkan set has option menu true di game fragment, game one. Nah, kita tambahkan set has option menu true ini untuk mengasih tahu bahwa fragment game one fragment itu nanti akan punya option menu sendiri, akan punya menu di atas itu sendiri, ya kan? Kemudian seperti yang kemarin-kemarin udah, kita akan membuat yang namanya method getShareIntent. GetShareIntent ini untuk membuat intentnya. Jadi di sini kita akan mengambil argumen dari game one fragmentnya dulu, ya kan? Kemudian kita membuat intent nih, share intent dengan actionnya adalah action send. Artinya ini nanti kita akan membuat sebuah intent atau message object, simple message object yang aksinya di dalamnya itu adalah aksi untuk mengirim. Kemudian di sini sudah ada tipe yang dikirim adalah teks. Kemudian di sini udah put extra, berarti teksnya itu sudah ditentukan, yaitu share success text, kemudian ditambahkan dari argumen dari yang data yang kita kirimkan tadi, yang angka-angka tadi, angka-angka yang berapa pertanyaan kita jawab. Oke, kemudian dikembalikan intentnya. Ya, ini hanya untuk menyusun teksnya aja sebenarnya. Kemudian di sini kita membuat function untuk memanggil intentnya tadi. Oke. Nah, setelahnya di starternya ini itu kita sudah dibuatkan winner menu. Artinya menunya sudah dibuatkan untuk share-nya. Karena dulu pembuatan menu sudah dibahas di video-video awal, di sini langsung kita gunakan aja. Nah, untuk memastikan bahwa intentnya itu ada aplikasi lain yang nge-provide untuk aksi tersebut, maka kita bisa menggunakan package manager untuk resource activity. Nah, ini fungsinya apa sih? Ini untuk ngecek dulu apakah di aplikasi Android kita itu ada aplikasi lain yang bisa nge-provide aksi send-nya, yang bisa menerima atau istilahnya itu yang bisa melaksanakan apa yang diminta tadi loh.
Tadi kan kita pengen meminta di sini mengirim teks hasil game tadi. Oke. Nah, kalau misalkan ada, maka menunya ditampilkan. Tapi kalau misalkan nol, nggak ada aplikasi yang bisa di-share, maka nanti tampilannya jadinya kosong gitu. Logiknya seperti itu. Jadi hingga kode program ini kita tambahkan ke Android Trivia di bagian ini untuk membuat intentnya, ini nanti untuk nge-start intentnya. Kemudian yang ini itu adalah untuk memasangkan menginvert winner menunya. Kemudian kalau misalkan tidak ada aplikasi yang bisa digunakan untuk share hasil gamenya, maka nanti menunya invisible ya, visible-nya jadi false ya, jadi dia nggak kelihatan. Oke, kemudian ketika nanti kalau misalkan ada berarti kan dia kelihatan, dan kalau diklik maka dia manggil share success ini di start intentnya ini. Oke, nah setelah itu kalau dijalankan aplikasinya jadi seperti ini, ada tombol share. Nah ketika ini kita klik share, nah inilah yang namanya implicit intent. Implicit intent itu berarti kan saya mau nge-share ya kan ke activity lain, jadi dari activity ini kita mau berpindah tapi tidak saya spesifikkan mau kemana, itu namanya implicit. Nah kalau misalkan ada beberapa aplikasi yang nge-provide untuk aksi send-nya tadi, maka nanti Android akan otomatis memberikan kita chooser atau pilihan kayak gini, mau di copy, mau di share via Bluetooth, email, message, atau save to drive, ya kan? Misal di sini saya pilih yang message. Nah di sini berpindah ya, berpindah. Oke, kita coba new message. Ini dia kata-katanya. I master Udacity Android Trivia with 33 correct question. Nah, ini adalah teks yang tadi kita buat di sini. Dengan 33 itu adalah jumlah pertanyaan yang dijawab benar dari total seluruh pertanyaan. 3 dari 3. Seperti itu. Nah, hasil seperti ini kalau kita kirim SMS, nanti yang SMS ke sini gitu ya. Tapi nggak perlu gitu kan ya. Kita nggak jadi. Oke, seperti itu untuk yang implicit intentnya. Oke, tampilannya seperti itu. Nah, untuk solution kodenya bisa dilihat di sini. Kalau misalkan ketinggalan juga, kemudian summary-nya kita bisa menggunakan SafeArcs plugin untuk mengirimkan data dari satu fragmen ke fragmen yang lain dengan lebih aman. Kemudian untuk setiap fragmen kalau kita sudah menggunakan SafeArcs plugin, maka nanti akan dibuatkan nav direction kelasnya berdasarkan dari nama kelasnya ya. Kemudian ada implicit intent. Implicit intent itu akan mendeklarasikan aksi dari aplikasi kita itu untuk ke aplikasi yang lain, di mana tidak spesifik kita mau kemana. Kalau spesifik namanya explicit intent. Oke, nah ada beberapa aplikasi yang bisa menerima implicit intent, maka nanti biasanya di Android itu akan memberikan chooser. Kemudian untuk membuat intent kita akan mendeklarasikan aksi performnya. Apakah action send atau action view atau action apa kayak gitu, action edit dan lain sebagainya. Aksinya apa? Kemudian several intent itu konstruktor available untuk membuat intent ya kan, kita membangun intent, membuat intent itu dengan konstruktor intent. Oke, seperti itu. Nah, kalau mau belajar lagi lebih dalam bisa dibaca-baca materi yang di sini. Kemudian untuk homework-nya bisa di skip dulu. Kemudian next code lab kita akan belajar life cycle and logging. Jadi untuk video kali ini seperti ini dulu. Nanti untuk dipelajari. Selanjutnya kita akan bahas nanti di video selanjutnya tentang life cycle activity, fragment sama logging. Oke, seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.